Oke, ini kita mulai dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ya teman-teman ke materi yang ke berapa ini? Kita pertemuan ke berapa? 6 ya. Yakni adalah kemampuan figural ya. Oke, kemampuan figural. Nah, kemampuan figural sendiri adalah satu aspek di dalam TI. Nah, yaitu apa namanya untuk tes psikologi begitu ya buat teman-teman semua. Bentuk tes figural ini berbentuk gambar, simbol, dan diagram. Yang masing-masing ini bisa dipahami dengan mempelajari contoh soalnya. Eh, Figural yang tahun kemarin kayaknya jadi momok ya, bahkan banyak itu juga yang figuralnya udah nggak jelas bentuk apa, polanya seperti apa gitu kan. Nah, figural ini merupakan cabang tes akademik di mana tujuan tes ini adalah bisa menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir seseorang. Perlu adanya ketenangan dan ketelitian berpikir untuk mengerjakan soal dikarenakan tes figural terdiri dari berbagai macam pola tes gambar. Yang pertama kalau kita jenisnya adalah analogi. Analogi itu seperti yang ini ya, seperti kata-kata misalkan hubungan objek antara A dan B itu setara dengan apa gitu kan. Nah, dalam tes ini peserta akan diukur kemampuannya dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Nah, sebagai catatan, ini contoh ya, pilihlah satu di antara 5 pilihan gambar yang disediakan. Ya, begitu. Agar hubungan gambar yang di sini itu sama dengan yang di sini. Itu ya. Contoh, misalkan ini segi 6 dengan F. Kemudian kita cari yang analoginya sama dengan segi 6 dengan F, yaitu di sini adalah jadi segitiga. Oke, hubungan antara segitiga dengan F ini apa? Kalau tanpa melihat kunci jawaban loh ya, kira-kira apa nih? Jumlah sisinya ada 6, sedangkan F ini adalah alfabet atau abjad ke-6. Kalau di sini sisinya 3, berarti yang di sini nanti abjad ke-3, yaitu yang C. Ya, huruf C maksud saya. Kemudian jawabannya yang B. Aman ya, kalau soal-soal seperti ini sih teman-teman ya udah terbiasa ya. Apalagi kalau teman-teman udah pernah ikut tes TPA, mungkin di kuliah atau dan lain sebagainya gitu ya. Contoh lagi, nah itu kalau kita lihat ya bangun besar itu adalah segi 6, kemudian di sini jadi segitiga, yaitu berkurang berapa? Berkurang 3 atau jadi kita anggap berkurang setengahnya. Kemudian yang di sini ya, bangun kecil yang di dalam itu adalah 3, di sini jadi 2. Bisa jadi dia berkurang 1 gitu kan. Kemudian yang di sini yang kecil ini kita cari yang di sini berkurang 1, yaitu kalau di sini 5 kita cari yang berapa? 4. A ya, 4. Kebetulan pula ini kan sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikurangi 8 jadi setengahnya, yaitu 4 ya, sama. Yaitu jawabannya A. Masih bisa dipahami ya sampai di sini. Ya, nanti kalau ada yang nggak paham langsung aja raise hand atau ngechat atau mungkin langsung on mic aja. Ya, ini contoh yang sama begitu kan. Nah, kira-kira ada yang bingung nggak dari contoh ini? Silakan Anda cermati mungkin 30 detik sampai 1 menit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak itu?
Oke, aman ya. Aman atau mungkin ada yang ditanyakan? Cuma penggabungan aja ya ini ya. Penggabungan terus ganti warna gitu kan. Aman. Oke. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih yang bawah nih? LTNVN, ZMFH apa? Masih gampang loh ini ya. Ya, langsung aja A itu kan. Kita coba cek kuncinya. Wah, ternyata kok B. Jangan-jangan ada yang salah di kuncinya nih. Pilih bangun. Enggak sih, saya nggak cocok sama kuncinya. Ini pasti anu salah. Maksudnya salah. Saya cenderung sama dengan Mbak Nina yaitu A. Oke. Nih, kalau ini apa nih? Yang mana nih? Ya, Mbak Meisha atau Mbak Melisa? D. Oke, D. Yang lain. Ada jawaban lain? C. Mbak Meisha C. Oke, kita cek C. Ya, karena apa? Yang ini, ya ini kursor saya kelihatan ya. Yang ini dia kan dicerminkan, ya. Cermin kan ini hasil pencerminan kan. Berarti ini juga dicerminkan. Yang tanda ada di sini berarti pindah ke kanan toh. Nah, gitu kan? Beda. Ya B dan C beda. C dan D beda. Ini loh. Di sini kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ini dan ini beda kan? Nah, satunya yang C itu di sebelah kanan, sedangkan yang D itu di sebelah kiri, gitu kan? Beda. Ya, cermin ya. Ya, oke. Yang penting kita paham dulu ya. Yang penting keliru-keliru dikit nggak apa-apa. Ya, patokan garisnya itu kan. Ya, ada garisnya kan di sini. Ya, ini garisnya nggak hanya bayangan semata, itu kan itu juga merupakan tanda gitu kan. Nah, kita masuk ke jenis figural yang kedua, yaitu figura ketidaksamaan. Figura ketidaksamaan merupakan jenis soal untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan. Oke, perbedaan kata-kata. Untuk tipsnya, pilihlah satu di antara 5 gambar yang disediakan sebagai gambar yang paling berbeda konsep. Ingat, yang paling beda. Kalau dari sini yang paling bedanya adalah apa? Ternyata yang C. Kenapa? Ya, karena si hitam itu bedanya tingginya beda semua yang untuk A, B, D bahkan E. Sedangkan yang C dia tingginya sama. Ya, aman ya. Bu ini udah terlanjur ada kunci jawabannya. Yuk, ini yang kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E urut tuh yang paling kiri A ya. Paling kiri A, kemudian selanjut sampai C. Oh, ketahuan nih kuncinya B. Kira-kira kenapa B? Udah saya spill kuncinya. Kenapa kira-kira B? Kenapa B? Ayo, Mbak Mesha, Mbak Nina, Mbak siapa?
Mbak Meisya, Mbak Nina, Mbak Melisa, Mbak Melisa. Sorry, sorry. Yuk, kenapa sih bisa B gitu? Apa sih yang membedakan B dengan yang lain gitu? Karena B beda semua. Kalau yang lain ada satu yang sama. Oke. Nah, ini ya. Dalam satu pasang atas bawah harus terdiri dari lingkaran dan kotak serta warna hitam dan putih. Dalam satu pasang atas bawah tidak boleh lingkaran keduanya, tidak boleh kotak keduanya, tidak boleh berwarna putih keduanya, dan tidak boleh berwarna hitam keduanya. Itu ya. Kalau yang B itu kan aturannya seperti itu ya. Sedangkan yang A, C, D, E ada yang misalkan atas bawah putih semua atau lingkaran semua atau kotak semua atau hitam semua gitu ya. Oke, next. Kita masih pemanasan nih, masih pemanasan. Yuk, contoh soal. Nih, kira-kira yang mana nih? Kalau ketidaksamaan nih. Oke, oke, beda sendiri ya karena yang lain hitamnya berjejeran kalau yang E tidak. Oke. Nah, nih yuk, kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E, cepet aja. Iya, yes, bener banget. Heeh. Yuk, yang ini A, B, C, D, E. C, oke, jelas banget ya karena dia bulatnya ada di sisi apa di ininya pada sudutnya. Kalau yang lain di sisinya. Oke. Yuk, kalau yang ini gimana nih? Beda-beda loh. Oke. C, D. Wah, beda nih. Yang lain lingkarannya utuh. Loh, ya bisa yang D. Ini ya lingkarannya nggak utuh gitu ya. Jawabannya iya bener D. Karena apa? Alasannya bangun lingkaran ada di atas bangun persegi 4. Sedangkan opsi D tidak. Kan di bawahnya tuh dia. Yes. Ya, bangunannya sama semua toh, segi 4 semua. Cuma masalahnya di letak lingkaran dia. Nah, nah masuk ke figural serial. Figural serial ini merupakan jenis soal ya untuk melihat pola hubungan bentuk gambar. Dalam tes ini, peserta diminta untuk mencari kelanjutan gambar dari gambar pada soal yang memiliki pola tertentu. Pilihlah di antara 5 pilihan gambar yang disediakan sebagai gambar berikutnya. Contoh, kalau ini kan ada segitiga hitam satu di pojok kanan atas. Kemudian serial selanjutnya adalah tambah segitiga putih di pojok pojok kanan bawah. Kemudian dia ke pojok kiri bawah tambah segitiga hitam. Selanjutnya pasti kita tahu dong, dia akan pindah ke sini
dengan tambah segitiga putih. Gimana nih? Yang B ya. Oke, ya, yang B. Urutannya juga perlu kita ini ya, perlu kita sesuaikan. Ya, perlu kita lihat di sini yang nempel itu yang hitam dulu. Kemudian yang di sini yang nempel adalah yang apa? Putih. Kemudian di sini yang hitam. Nah, di sini nanti yang nempel duluan adalah yang putih. Berarti yang B. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Aman ya? Nah, kalau aman nih, coba nih, silakan serial. Waduh, kelihatan kuncinya. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, yang ada di kotak tanda tanya nih. A, B, C, D, E, kira alasannya apa? Yes, diputar berlawanan arah jarum jam. Yes, rotasi setiap 45 derajat berlawanan arah jam. Oke. Nah, kalau yang begini nih udah sering ya. Coba nih, yang mana nih jawabannya nih? Gimana? Aman untuk soal ini? Yang mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Oke, bingung ya. Kita bareng-bareng ya. Oke, yang di sini kan kita lihat dari yang pertama itu kan bangun segitiga bergerak naik. Ya, naik, turun, naik. Ya, berarti kita cari yang segitiganya di atas. Berarti yang A enggak, C enggak, enggak. Kemudian kita lihat lingkaran, kotak dulu ya kalau di sini. Kotaknya kan kanan, kiri, kanan. Berarti di sini kita cari kotaknya yang di kiri. Nah, kotak yang di kiri yang oke yang ya udah. Jadi kita analisanya per bangun yang kecil-kecil itu. Gitu ya. Aman ya sampai di sini? Nah, kalau aman coba nih. Nah, nih, yang mana nih kira-kira?
A, A. Oke, kalau udah mantep dua orang sama nih, aman nih. Oke, abjad turun dua tingkat. Yes, U, S, P. Kemudian Ki, habis Ki. Oh, oke, bener. Oh, oke, A. Aman. Nih, yuk. Kalau ini, oh, udah ketahuan jawabannya, Mbak. Dan latihan soal yuk, latihan soal. Nah, kira-kira nih jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Ya, soal easy harusnya nggak nyampe 1 menit nih. Oke, D, yes. Yaitu yang kiri jadi separuhnya, separuh bawah. Kalau yang kanan itu jadi separuh samping. Oke. Yes, D, bener. Bangun pertama dipotong di bagian bawah, bangun kedua dipotong bagian kanan. Yes. Kedua, silakan. Ya. Belum gimana itu Kak, belum menemukan polanya. Oke, oke, bareng-bareng yuk. VNFM itu 12, ELIA itu berapa? Kita lihat. Ya, ternyata adalah sisi yang menyusun huruf. V itu berapa sisi? Ada dua ya, V1, 2. N itu 3 ujungnya. Satu, kok 3 ya? Ya, jawabannya A emang. V itu 2 sisi, N 3 sisi, F 3 sisi. Ya, ujungnya ya, kita lihat ujungnya di situ. M 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, gitu, paham ya? Ada berapa garis lah istilahnya begitu. Ada berapa garis ini? 1, 2, 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Oke, dikurang enggak. Kemudian dijumlahkan aja jadi 12 gitu toh. Ya, terus yang ini sama. Yang E itu kan ada berapa sih? Ada berapa garis? Ada 4 garis. L ada berapa? Dua. I ada satu. A ada tiga. Berarti kalau dijumlahin ada 10. Jawabannya yang A. Oke. Oke ya. Aman, aman. Mbak Mesya, Mbak Melisa, Mbak Anina, aman ya? Oke, sip-sip banget kalau aman. Lanjut ke nomor 3. Yuk, nomor 3. Oke, sudah pada menjawab nih tiga. Tiga semuanya menjawab. Bentar, saya izin ngecas dulu. Oke, ngecas laptop dulu ya. Oke, tiga semuanya udah menjawab. Kira-kira sama nggak ya? Ini Mbak Nina jawab apaan? The W. Bener nih Mbak Nina jawab W. Oke. Semua ya aman. Arahnya yaitu arahnya. Yang ini arahnya jadi berlawanan, kemudian ini juga jadi ke atas. Yang bawah jadi ke atas, yang kanan jadi kiri. Berarti dicerminkan. Yes. Ya. Bangun pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Bangun kedua dicerminkan terhadap sumbu X. Aman? Soal keempat. Ya. Oke, sudah ada jawaban nih. C, E. C atau E, yuk. Bareng-bareng. Kita lihat. E ya. Bangun pertama, si panah itu berputar 90 derajat. Berarti yang ini sama ini enggak ya. Nah, tinggal yang bangun kedua berputar 180 derajat. Oke, ini jadi di atas, yaitu yang E. Oke. Buntut petir. Ya,
Buntut petirnya hati-hati ya. Tadi Mbak Melisa kejebak dikit nih. Mbak Nina kejebak ya. Paham ya Mbak Nina ya? Aman ya Mbak Nina? Aman. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, gimana nih nomor 5? Wah, udah ada jawaban nih. Gas. A, B. Beda nih. Yuk, kita lihat siapa yang lebih benar. Nah, B ya. Kenapa bangun pertama ini awalnya segitiga, terus jadi segi empat. Berarti kalau di segi lima, jadi segi empat jadi segi lima. Gitu ya. Yes. Yang kanan nggak masalah ya. Ganti warna doang. Kita next. Soal ke-6. Yuk. Ya. Ini kayaknya ada di tadi deh. Di soal tadi deh. Nggak apa-apa. Yuk. Oke, nggak mas, oke. Jadi digabungin semua ya. Yang luar jadi yang ini, oke, aman. Masalah gitu ya. Kita coba yang nomor 7. Ya, ada garis-garis ya. Yuk, silakan. Selamat datang kembali Mbak Meisha. Tadi kayaknya sempat terlempar. Oke, sudah dijawab semua A. No problem ya A ya. Aman nih. Bisa kelar cepet nih ya. Bisa kelar cepet. Ntar eh, saya ini ya. Saya bahas dikit silogisme yang kemarin ya. Kalau sisa waktunya. Oke, yang ke-8 silakan. Oke, Mbak Nina yang lain, yuk yang lain. D, Mbak Meisya Roh, D. Yuk, oke, oke. Kita cek jawabannya yang D.
Nah, kenapa bangun yang berada di luar memiliki jumlah sisi yang lebih banyak? Itu ya, yang paling banyak ya. Yang paling banyak yang mana? Berarti yang paling banyak yang D ya, di sini ya. Nah, kalau ini kan yang paling banyak yang segi 6 nih ke sini nih. Ya, berarti di sini yang paling banyak adalah segi ini. Segi apa nih? Segi 7. Berarti antara apa? A sama D. Nah, kemudian urut ya. Urut urut ya, ambil ya. Habis itu segi 5, habis itu segi 4. Warnanya juga urut ya, mulainya dari hitam. Oke, aman ya ini ya. Yang lain aman aman deh. Mbak Dina, Mbak Mesya, aman. Mbak Mesya bener ding. Sorry sorry Mbak Melisa, Melisa sama Mbak Dina aman ya. Oke, latihan soal ke-9. Yuk, C, C. Oke, langsung aja C, C. C juga. Oke, kalau cepet nih langsung aja deh. Ini cermin ya, coba dicerminkan kan. Nah, cerminkan berarti jawabannya yang C. Oke. Yuk, nomor 10. Langsung dijawab. Ini rotasi ya, paling ya. Rotasi ya. Eh, apa nih, B, C? Ya, yang mana kira-kira? Rotasinya seberlawanan arah jarum jam ya. 180 derajat. Yes, bener. Setruk B. Tadi siapa yang jawab B? Enggak ada. Ini Mbak Meisya jawab yang tadi atau yang sekarang nih? Meisya, oh iya B. Ya. Mbak Meisya B ya. Oke, sip, sip. Nah, aman ya. Nah, oke, aman. Insya Allah ya nanti teman-teman nanti apa namanya banyakin aja latihan soal dan ya bukan bermaksud promosi tapi cuma ini aja ngasih saran ke teman-teman bisa ke websitenya Alfaiz atau bisa ke website kita kuliah matematika itu. Nah, kalau di website Alfaiz nanti masukin aja kode promonya saya gitu aja, Dedi gitu aja. Ntar teman-teman dapat bisa lah diskon ya. Kemudian kalau yang mau curi start ini lewat Ayo CPNS bisa juga nanti apa namanya pakai kode promonya ini jadi 24 atau mungkin nanti linknya link kalau mau langsung link aja di deskripsi grup udah ada. Oke gitu ya teman-teman ini saya buka dulu kalau apa yang PPT silogismenya dulu. Nah, sambil saya konfirm kemarin sampai apa ya. Sudah terlihat kembali ya slide-nya ya. Sudah, Pak. Oke. Dan ntar ini ntar mungkin sekitar 15-an menit kita review. Kemarin apa nih? Yang datang kemarin siapa? Yang datang Mbak Nina bukan? Iya, sampai soal nomor berapa, Mbak? Ini eh, banyak banget sebetulnya tipe-tipe silogisme. Cuma mungkin kalau soalnya belum kebahas, saya kira yang belum kebahas nomor berapa, Mbak? Latihan soal satu udah. Nomor 6. Oke.
Ini 6 nih, 6. 7 belum ya. Nah, oke mungkin teman-teman yang mungkin kemarin nggak sempat join langsung aja nanti mungkin bisa cek di rekamannya. Dan di sini eh, kita mulai dari nomor 7. Oke, semua tas yang sudah melewati proses penjahitan dan finishing dilakukan pengecekan kualitas. Tas yang diproduksi hari ini belum dicek kualitasnya. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, kesimpulannya adalah, oke, kita lihat untuk struktur kalimatnya, ya berarti kan intinya yang diproduksi hari ini belum dicek kualitasnya, alias belum melewati proses jahit dan finishing. Berarti boleh kita kita lihat ya, tas yang diproduksi hari ini belum melewati proses penjahitan dan finishing atau B. Beda. A sama B beda. Kalau A itu yang kita tekankan atau. Atau itu kan salah satu aja. Bisa proses penjahitan aja atau proses finishing aja. Kalau dan itu keduanya. Ya, dan itu keduanya. Yes, kita cek. Nah, kita lihat di struktur kalimatnya dulu teman-teman. Ini kuncinya A, tapi tadi Mbak Meisha itu jawabnya B. Mbak ini semuanya juga B, tapi kita lihat. Nah, tas, misalkan kita punya premis pertama, P itu adalah tas yang sudah melewati proses penjahitan. Q adalah tas yang sudah melewati proses finishing. Berarti kan tas ini melewati dua proses, yaitu penjahitan dan finishing. Nah, di sini ini kita masukkan ke dalam premis satu, yaitu P dan Q. Maka R, R-nya apa? R itu adalah pengecekan kualitas. Berarti tas yang sudah proses penjahitan dan tas proses finishing itu akan dilakukan pengecekan kualitas. Kemudian di premis duanya yaitu kita punya negasi R alias ingkaran dari R. Apa itu ingkaran R? Ternyata tas yang diproduksi hari ini belum dicek kualitasnya. Nah, kalau kita punya premis yang seperti ini, kesimpulannya adalah negasi P dan Q, alias negasi P atau negasi Q. Negasi P apa? Tas belum dijahit. Negasi Q apa? Tas belum finishing. Dan tanda hubungnya adalah atau ya di sini. Ini ada di modus apa ya? Modus tollens. Modus tollens yang bentar, materi yang ini. Modus tollens. Nah, yang ini pengembangan dari yang ini teman-teman. Ya, kalau kita punya P markaki, kemudian premis duanya negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P, yaitu negasi yang depan ini. Itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Yang belum jelas boleh loh. Nanya lagi, Pak, dari mana atau gimana gitu. Paham? Sip. Ya, yang lain oke ya. Semoga tidak masalah. Yes. Ya, next. 8. Silakan. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, ntar bisa banyakin latihan soal Mbak Mesya. Nanti semoga di tempat kita ada latihan. Jadi teman-teman mungkin bisa lengganan di tempat kita. Atau mungkin teman-teman bisa lewat Ayo CPNS. Tadi nggak apa-apa. Ya, soal-soalnya insya Allah sesuai standar saya.
B, B, Mbak Nina B. Mbak Mesya juga B. Apakah nanti Mbak Melisa juga B? Kita tunggu sebentar lagi. Menyerah nggak apa-apa loh. Masih belum SKD beneran kok. Yes, bener. Kalau SKD kemarin 3 premis. Ya, P maka Q, Q maka R. Ya, memang lebih sulit. Cuma yang penting teman-teman paham dua dulu. Nah, nanti baru nanti bisa ke ini. Nah, ini semua pendaftar program pertukaran mahasiswa menyiapkan dokumen PTJM. Semua mahasiswa semester 3 mendaftar program ini. Berarti program yang ini, yes, simpulannya B. Nggak masalah ya kalau bener. Yuk, soal yang 9, silakan. Oke, B, C, C. Ya, yuk. Semua tanaman tumbuh dengan berfotosintesis. Semua yang berfotosintesis menghasilkan oksigen. Berarti apa? Semua tanaman menghasilkan oksigen. Mudah ya? Ya, ntar next time kalau kita masih ada kelas lagi, cobalah kita kasih yang eh, 3 premis karena ini ya apa namanya basic gitu ya. Nah, ini gimana nih? Soal Al-Faiz pernah baca tapi lupa. Walaupun udah pernah kan lupa kan. D.
D, D. Oke, yang lain. Yes, D ya. Ya, dari soalnya kita lihat semua mobil dengan kapasitas 4 sampai 5 penumpang diparkir di lantai satu. Mobil SUV diparkir di lantai 2 dan sedan di lantai satu. Simpulan yang tepat adalah ya, di sini sudah jelas ya, semua mobil berkapasitas 4 sampai 5 orang parkir di lantai satu. Jika mobil SUV diparkir lantai 2, maka dapat disimpulkan SUV bukan mobil dengan kapasitas 4 sampai 5 penumpang. Nah, 11 yuk. Ya, ada berapa soal lagi ya, ya. Kita sampai 8.40-an aja lah ya. Converse pernyataan jika pengiriman paket cepat, maka pelanggan akan memberi ulasan baik. Converse, apa itu Converse? Yuk, ingat-ingat Converse. Ya, Converse. Yes, Converse. Ini ada yang jawab A. Lupa. Oke. Kita langsung jawab aja ya. Converse itu adalah kebalikannya. Kalau misalkan P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P. Oke. Di sini P-nya apa? Pengiriman paket cepat. Q-nya adalah pelanggan akan memberi ulasan baik. Berarti converse-nya adalah pelanggan akan memberi ulasan baik jika pengiriman paket cepat. Sorry. Jika pelanggan akan memberi ulasan baik, maka pengiriman paket cepat. D ya. Oke. D. D ya. Oke. Kuncinya ada diingat-ingat converse, inverse, kontraposisi. Di sini ada di materi PDF ini ada. Ya, kemarin belum dikirim ya kayaknya, ya. Bentar, inverse. Oke. Kita ulas sedikit inverse, converse, kontraposisi. Di sini ada kok. Nih, nih ya. Bentuk umum itu kan kalau pada silogisme itu kan P maka Q ya, teman-teman ya. Kalau kita ini P maka Q. Nah, untuk inverse-nya ini kita lihat di sini dia adalah negasi P atau negasi Q, sedangkan converse dia adalah Q maka P. Kemudian kalau kontraposisi dia adalah negasi Q maka negasi P. Ya, ini ya yang perlu kita pelajari di sini. Sebagai contoh, jika bahan kaos yang digunakan premium, maka penjualan kaos meningkat. Untuk inverse-nya, jika bahan kaos yang digunakan bukan premium, maka penjualan kaos menurun. Untuk converse-nya, jika penjualan kaos meningkat, maka bahan kaos yang digunakan premium. Sedangkan untuk kontraposisi, jika penjualan kaos menurun, maka bahan kaos yang digunakan bukan premium. Begitu ya. Dan untuk nilai kebenarannya, P maka Q nanti akan ekuivalen dengan kontraposisi. Oke. Jadi itu sekilas converse, inverse, kontraposisi. Nanti bisa dibaca-baca lagi biar nggak lupa ya. Itu. Oke. Aman-aman sampai ini ya. Udah mulai materi-materi baru berarti kan mulai berpikir ya teman-teman ya. Yuk satu lagi dah, 12. 12 yuk. Mbak Nina C, oke. Tidak ada langit malam kecuali warna hitam dan biru. Dewi melihat langit bukan hitam, bukan biru. Oke. Bukan langit malam. Oke. Saya juga. Yes. Betul sekali, bukan langit. Ini Dewi melihat langit bukan hitam, bukan biru, artinya boleh juga kita ini apa ya? Bukan hitam dan bukan biru gitu. Bukan hitam atau bukan biru gitu kan bisa. Oke. Itu ya. Oke, nah nanti insya Allah ini saya kirim ya teman-teman semua. Eh, mungkin
untuk kelas hari ini barangkali kita sudah menyelesaikan figural dan melanjutkan silogisme. Untuk soal yang belum dibahas ini ada sampai 15, berarti kurang 3 lagi gitu ya. Nanti bisa di apa namanya? Saya kirim di Drive, nanti bisa teman-teman pelajari kembali. Oh iya, sekali-kali ada dokumentasi yuk. Ya, kita foto ya, cam ya. Ini saya stop dulu, stop recording.